Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya Adi Pangestu, analis pasar dari Hot Forex Indonesia. Ini kita mengangkat satu tema dalam webinar ini adalah trading kuartal. Yang kemarin kita sudah membahas tentang premisnya, apa itu trading teori kuartal. Pada kesempatan ini kita akan melihat lebih dalam. Namun sebelumnya ini ada Mas Arief sama Mas Satrio. Apakah suara saya kedengaran dan apakah layarnya kelihatan? Saya minta inputnya dulu ya, supaya nanti, karena pada webinar sebelumnya ada gangguan teknis. Jadi saya mau memastikan apakah semuanya bisa jelas suara saya dan oke ya. Oke, sudah angkat tangan berarti sudah biru ya. Oke, jadi kita to the point aja ya, kita lanjut aja. Kalau sudah, jadi kita tanpa membuang waktu lagi, bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar-webinar sebelumnya, bisa dilihat di kanal YouTube ini ya. Bisa dilihat di sini ada webinar-webinar yang tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari beberapa negara yang bisa dilihat. Oke, sebelumnya saya ingatkan bahwa Forex itu adalah perdagangan produk yang memiliki daya ungkit sehingga memiliki tingkat resiko yang tinggi, sehingga sebelum memutuskan untuk berdagang diharapkan untuk mengkalkulasi resiko dengan baik, karena pergerakan harga pada perdagangan valuta asing itu sangat dinamis. Jadi keberhasilan trading itu tidak hanya didasarkan pada teknis yang bagus, pada strategi yang bagus, tetapi lebih kepada disiplin, mentalitas yang baik. Jadi resiko itu harus dikalkulasikan dengan baik. Oke, kita langsung saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perilaku harga, bagaimana menandai momentum, kemudian apa yang harus kita perhatikan pada setiap level-level kunci dari harga tersebut. Kalau ya belum sempat mengikuti yang sebelumnya ya tentang kuartal teori, itu saya pertegas kembali bahwa ini dicatat boleh ya, diingat juga boleh bahwa harga itu bergerak dari satu mayor kuartal besar yaitu 1000 pips itu berpindah ke 1000 pip berikutnya. Nah, di dalam 1000 pip itu dibagi menjadi 4, masing-masing itu namanya seperempat atau kuartal yang berjumlah 250 pips. Jadi 250 pip ini disebut dengan istilah kuartal. Nah, dari 250 pip ini, kalau harga sudah mengisi 250 pips, dia akan melanjutkan 250 pips berikutnya. Jadi dia akan mengisi 1000 pips dalam durasi waktu, ada yang sampai 3 minggu, 1 bulan, atau bahkan 2 bulan. Nah, 250 pip itu sendiri nanti bisa lagi dipecah ya. Itu pengantarnya, pengantar dari saya. Jadi setiap pergerakan harga memiliki arah. Setiap 250 pip berpindah ke 250 pip berikutnya. Penyelesaian 250 pip ini tergantung dari keberhasilan atau kegagalan dalam transisi. Jadi
250 pip itu ada transisinya ya, transisi 250 pip, 250 pip. Nah, tentu kalau saya membuat template ini mungkin sifatnya terbatas ya. Nanti lebih jelasnya kita ke MetaTrader-nya ya, ke grafiknya. Jadi ini template ini hanya pengantarnya saja, tidak terlalu signifikan untuk menggambarkan apa yang saya maksudkan. Jadi nanti saya masuk ke MetaTrader supaya lebih komprehensif, lebih full, lebih lengkap. Setiap transisi 250 yang baru selalu dimulai dari angka permanen ya. Bisa dilihat di sini, ini ada garis merah. Ini garis merah ini di harga 1.0 semua. Kemudian pada bagian bawah 0,9750. Di bawahnya lagi 0,9500, di bawahnya lagi 0,9250. Nah, angka atau harga ini sifatnya permanen ya. Ini nggak bergeser, garis ini tidak bergeser, tetap begitu. Harganya ya begitu. Oke. Jadi setiap transisi 250 dari garis merah ini, dia akan ke 250 berikutnya. Kalau dia sudah selesai, dia akan mengisi 250. Nah, ini membutuhkan transisi. Karena kita tahu bahwa prinsipnya harga tidak bergerak lurus ke atas. Ada masa transisinya. Jadi itu transisi adalah persimpangan yang kritis yang menandai akhir dari perjalanan pada saat yang sama memulai 250 pip berikutnya. Jadi setiap pergerakan harga yang signifikan dimulai dari garis merah ini. Nah, diperhatikan yang garis merah ini adalah angka permanen ya. Jadi nanti bisa dibuat di garis di template masing-masing. Jadi pergerakan harga yang signifikan ini dimulai dari 250 pip dan selalu berakhir pada 250 pips. Jadi oleh karena itu sangat penting bahwa tingkat harga yang tercapai membutuhkan kecermatan kita melihat harga. Oke, apakah kondisinya sedang menguat atau sedang melemah? Jadi di sini garis permanen ini yang 250 pips itu berfungsi sebagai support dan resisten yang konstan dan handal. Ya, kalau kita perhatikan ini harga mantul-mantulnya di garis merah ini. Jadi transisi 250 pip atau seperempat ini tidak dapat terjadi kecuali ada dukungan atau perlawanan dari titik seperempat yang ditembus. Oke, jadi kalau dia lewat, kita harus perhatikan juga pola candle-nya nanti, dia mampu nggak melewati atau tidak. Itu penting sekali. Karena apabila kalau gagal dia melewati transisi atau dia tidak sempat breakout, itu harga tuh cenderung akan kembali ke 250 pip di bawahnya. Misalnya dalam konteks naik ya. Dalam konteks naik kalau dia berhasil melewati misalnya di sini ya. Dia kan dari garis merah ini ke sini kan 250 pip. Jadi dia butuh transisi untuk melewati ke bagian atas. Jadi kalau dia tidak mampu, dia akan cenderung balik ke garis yang ini, yang 250. Tetapi kalau dia berhasil, dia akan isi 250 pip di sini. Bahkan di jam contoh ini juga melakukan transisi mengisi 250 pip berikutnya. Jadi 250 pip ini bisa berlangsung selama 3 hari sampai 1 minggu. Durasi waktunya ya, durasi waktunya. Nah, poin yang berfungsi sebagai support atau resisten berdasarkan kuartal ini biasanya menggunakan dua aturan yang sederhana yang mengidentifikasikan tanda-tanda penguatan atau pelemahan. Jadi misalnya kalau dia tanda-tanda kekuatan itu akan terlihat
harganya menguat itu di level harga 250 ini, ataupun dia melemah, itu nanti akan kelihatan. Nah, perhatikan pantulan dari harga di level ini biasanya membentuk pola candle di garis merah ini ya. Nah, ini membentuk pola candle. Nah, artinya pada level ini dia cenderung berfungsi sebagai support. Oke, cenderung berfungsi sebagai support. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau kita belum menggunakan indikator, hanya menggunakan price action, itu kita harus perhatikan polanya. Kalau dia sampai di sini, cenderung candle-nya mengecil, kemudian muncul candle yang berlawanan, ada pola reversal bullish. Nah, itulah tanda-tandanya kita harus masuk pasar. Kalau tidak, berarti tidak melakukan. Oke, tetapi misalnya kalau dia tembus, harganya tembus ke level garis merah, kemudian retest, muncul pola bullish lagi, berarti ini adalah penerusan arah. Kalau dia melewati, tetapi sudah melewati, dia muncul pola yang berbalik, berarti di sini terjadi pelemahan. Oke, jadi pada level harga ini bisa kita lihat penguatan dan pelemahannya. Nah, sekarang kita melihat tanda kekuatan ya, tanda kekuatan. Ini adalah jenis perilaku harga yang menunjukkan pasar yang enggan untuk melihat harga terus turun. Oke, untuk melihat harga yang terus turun. Atau melihat harga yang terus naik. Nggak mau dia ya. Jadi ada pada prinsipnya, pada level harga cenderung harganya akan berubah aneh di situ. Oke, ini tanda-tanda harga yang kehilangan kekuatan. Setelah sampai pada level harga ini membentuk pola turun, berarti momentumnya menghilang. Momentumnya menghilang. Jadi pada level harga ini di sini dia berfungsi sebagai resisten. Yang perlu kita perhatikan adalah pola yang terbentuk pada level harga ini. Oke, jadi dia berfungsi sebagai resisten. Nah, supaya tidak hilang, untuk melanjutkan kepada materi selanjutnya, saya langsung ke MetaTrader ya, supaya ceritanya nyambung. Nah, ini adalah mata uang euro JPY. Saya sisipkan dulu. Sisipkan indikator. Oke. Nah, pada mata uang euro terhadap yen, di garis merah ini adalah angka permanennya ya. Garis merah ini ke garis merah ini adalah 250. Ini biasa disebut dengan istilah kuartal ya. Istilah kuartal. Jadi fokus kita adalah ketika harga, misalnya yang ini ya, masuk di wilayah 250 poin, di bawah garis merah ini, harga melanjutkan perjalanan sampai 250. Nah, ini berlangsung, yang kita lihat di sini berlangsung mungkin hanya sekitar 3 hari. Nah, sampai pada level harga 12250, artinya di sini sudah mengisi 250, harga terjadi stuck di sini. Oke, harga sideways ini berlangsung hampir juga 1 minggu di sini. Nah, selama di sini, harga di sini, ini namanya level keraguan harga. Harga di sini terjadi pelemahan momentum dengan hadirnya candle-candle yang overlapping di sini. Sampai di garis merah ini. Nah, ini berlangsung 1 minggu. Berarti di sini terjadi sideways. Nah, pada bagian bawah kita melihat di sini, harga coba masuk di bawah garis merah, candle merah ini,
tetapi muncul 3 buah candle. Satu kecil. Nah, ini sebenarnya adalah momentum. Diperhatikan pola candlenya, kecil, sedang, dan membesar. Nah, 3 candle ini biasanya mewakili tren. Oke, kalau diperhatikan ada pola candle yang modelnya begini ya, kecil, membesar, biasanya ada ukuran yang lebih besar. Nah, itu namanya momentum secara candlestick. Nah, di sini hadir, pola candlenya hadir. Maka disinilah letaknya kita untuk masuk ke pasar di sini. Nah, ini adalah signal entry berdasarkan price action. Kita belum cerita ke itu ya. Belum cerita ke penggunaan tren, kita belum cerita ke penggunaan Fibonacci, kita belum cerita ke penggunaan indikator pembantu ya. Kita hanya melihat dari bentuk candlenya saja. Nah, di sini terjadi trigger. Trigger itu artinya pemicu ya. Pemicu dari sebuah arah permulaan perjalanan. Nah, di sini di level merah ini memberikan sebuah tanda untuk masuk pasar. Nah, ketika kita melakukan di sini open posisi, berdasarkan kuartal ini bahwa target kita adalah di garis merah. Jadi berjarak 250 pip dari garis merah ke garis merah. Oke. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu untuk sampai di garis merah. Oke, ini adalah satu contoh. Kemudian sesudah mengisi 250 pip sampai di sini, harga di garis merah ini cenderung mengecil. Oke, cenderung mengecil. Nah, kemudian muncul candle turun, kecil membesar, dan membesar. Nah, di sini kita melihat secara price action, di sini terjadi breakout. Di sini terjadi breakout ya, terjadi breakout. Berarti ini tandanya adalah harga untuk turun. Kalau kita lakukan sell, ya target kita di garis merah, 250 pip. Oke, ini berlangsung hampir 1 minggu lebih ya. Nah, berdasarkan kuartal teori, harus targetnya di 225. Tetapi kuartal ini sendiri mengandung beberapa level harga. Jadi dari 250 ini kan dibagi lagi. Oke, dibagi lagi masing-masing 75. Kemudian ada 125 sampai ke garis biru. Kemudian pada bagian bawah juga sama. Di sini 75. Di sini 125. Ke garis tengahnya ya. Jadi garis tengah ini adalah setengah kuartal. Di setengah kuartal. Pada bagian bawah ini adalah level keraguan harga yang isinya 75. Jadi kita tidak harus sudah entry harus tunggu sampai di 250 pips ya. Tergantung dari tipe kita trading. Apakah kita mau keluar dari harga ini secara parsial di setengah di garis biru ini, atau kita tunggu sampai di level keraguan harga di sini baru kita keluar. Atau kita sampai di garis merah. Nah, ini tergantung dari masing-masing tipe kita dan perubahan dinamis dari harga. Jadi tidak mutlak bahwa kita sudah entry harus targetnya selalu di sini. Kalau harganya kencang ya bisa dalam waktu dekat sampai di sini. Bahkan bukan hanya kita entry di sini, targetnya di sini. Mungkin nanti bisa lebih dari 250 pip. Contohnya misalnya kita ambil arah entry-nya di sini ya. Ambil arah entry-nya di garis merah ini, ada pola di sini, pola naik, candle merah, candle melebihi. Nah, di sini kan terjadi satu gelombang pertamanya ya. Nah, kemudian terjadi koreksi di garis merah, kita entry di sini. Kalau memang arahnya naik, ya bukan hanya 250, bisa aja 500, bisa aja 1000 gitu loh ya, maksudnya begitu. Tapi ini harga dari setiap 250 itu ada transisinya untuk mengisi 250 pip berikutnya. Dan dia butuh waktu. Nah, sehingga di dalam kuartal teori ini menetapkan ada aturannya. Aturan berapa hari sih harus keluar dari pasar. Gitu ya. Kemudian
dia tanda menguat atau tanda melemah itu kelihatan nanti ya. Nah, sekarang kita masuk kepada selanjutnya, yaitu akhir 3 tingkat harga penting dalam satu kuartal, yaitu ada akhir dari zona ragu-ragu, titik setengah, angka utuh sebelum titik seperempat. Nah, ketiga tingkat harga ini penting dalam satu kuartal karena dia berfungsi sebagai dukungan utama atau level resisten support yang dapat mencegah perkembangan harga lebih lanjut dan dapat menyebabkan gagal mengisi satu kuartal atau 250. Nah, yang saya tunjukkan tadi adalah itu. Oke. Nah, akhir dari level keraguan-raguan, yaitu isinya 75 pip di bawah garis merah dan 75 pips di atas garis merah. Ini adalah level keraguan harga. Dari garis merah ke bawah ini level keraguan harga. Dari garis merah ke atas ini isinya 75 pips ya, 75. Jadi ini adalah biasanya untuk intraday. Nah, level keraguan harga ini biasanya menandakan misalnya ya, kalau dia berhasil melewati 75, maka kemungkinan harganya adalah mengisi jarak 100 pip ke atas ke garis 75 ini. Oke. Kalau dia sudah melewati 75, dia akan ngisi 100 pip ke garis putus-putus ini. Jadi dari merah ke di sini ada 75, dari merah ke sini ada 75. Nah, tengah-tengahnya adalah 100 pip di sini. Oke, kalau dia tidak berani garis merah yang di garis putus-putus ini hesitasi atau garis keraguan harga, dia akan cenderung kembali ke garis keraguan harga pada bagian bawah. Nah, di sini dia sudah berhasil melewati. Kalau berhasil melewati, maka ada kemungkinan satu kuartal 250 pip ini akan selesai. Karena dia sudah masuk ke wilayah keraguan harga. Oke ya. Nah, garis keraguan harga yang isinya 75 pips itu biasanya menandakan apakah akan selesai mengisi 250 atau tidak. Nah, contohnya di sini. Harga yang turun kembali ini tertahan di daerah sini. Di daerah 75. Berarti dia berfungsi sebagai dukungan atau support di sini. Di sini berfungsi sebagai support. Nah, kalau dia sudah mengisi, artinya di sini harga masuk ke bawah, ke dalam wilayah keraguan harga, dia akan mengisi sampai ke garis merah. Berarti ini sudah selesai. Kuartal ini sudah selesai, maka cenderung akan mengisi kuartal ke bawahnya. Mengisi 250 pip ke bawahnya. Namun, yang seperti dikatakan bahwa level keraguan harga ini bisa menjadi hambatan bagi kelanjutan harga. Contohnya di sini, dia berfungsi sebagai support kembali. Pada bagian atas, dia berfungsi sebagai resisten support yang sudah terjadi. Nah, level keraguan harga ini sering menjadi support dan resisten yang kuat. Sepertinya di sini. Oke, dia menjadi support. Oke, di sini dia berfungsi sebagai resisten. Nah, pada bagian yang lain dia juga berfungsi sebagai menunjukkan bahwa ini mampu nggak sih melanjutkan ke bawah. Kalau dia cenderung harga tertahan di sini, artinya pedagang sedang mencoba melanjutkan harga, tetapi tertahan pada level ini. Itu sepertinya gini nih, maksudnya seperti ini. Misalnya ada pedagang yang menjual satu jenis komoditas, entah katakanlah dia jual buah-buahan ya. Misalnya harga buah-buahannya entah jeruk, entah apapun, yang harganya 50 ribu misalnya per kilo. Nah, karena saking larisnya, dia akan mencoba menaikkan harga. Mencoba. Sesudah harga dinaikkan, dia mencoba apakah ada yang membeli, apakah penjualannya bertambah. Jika tidak bertambah orang yang beli buahnya, maka cenderung harga akan menyusut kembali ke harga asalnya.
Nah, itu yang dimaksud dengan level keraguan harga, yaitu level yang dicoba-coba oleh pedagang untuk menaikkan atau menurunkan. Jadi di dalam transaksi forex juga terjadi hal-hal yang demikian. Oke, misalnya dari bawah nih, di sini dia berfungsi sebagai support pada level keraguan harga yang putus-putus, di sini berfungsi sebagai resisten. Jadi orang dulu kalau trading kalau sebelum tahun 99, karena pada tahun 99 baru kita bisa melihat visual chart grafik pada layar monitor. Zaman dulu tuh nggak ada. Zaman dulu sebelum tahun 99 itu belum ada internet yang online secara maksimal secara global. Jadi hanya dinikmati oleh sebagian orang barat. Kalau untuk global belum. Jadi tahun 99 baru ada MQL yang bisa kita lihat di layar monitor kita. Sebelum tahun 99 itu belum ada. Nah, orang zaman dulu tahunya mengingat harga. Oh, harga sudah berapa? Sudah naiknya berapa? Oh, sudah naik 250. Oh, sudah naik 500. Nah, percaya atau tidak bahwa harga yang bergerak 1000 pip atau 250 pip atau 500 pip atau 750 pip selalu terjadi koreksi. Nah, sebenarnya kalau ketika kita melihat harga, ketika sudah terjadi penurunan, ketika tinggal melihat ini, oh 250 pip sudah, oh ini sudah 500 nih. Nah, setiap 500 kan selalu ada terjadi koreksi sekitar 75 atau 125 atau 100 pip. Itu sering terjadi. Kalau dia sudah mengisi 750 pip, mestinya ada koreksi juga. Tetap ada kesempatan untuk mendapatkan harga. Kalau dia sudah mengisi 1000 pip, tetap ada koreksi yang bisa kita nikmati. Hanya kita berfokus pada, kalau sudah 1000 pip kan sudah gede nih. Kita lebih fokus kepada retracement-nya. Mencari kesempatan untuk masuk pasar. Kapan ya kita masuk pasar supaya misalnya kalau sudah turunnya 1000 pip, mestinya ada koreksi itu 250 sampai 500 pip. Gitu ya. Karena nggak ada harga yang lurus ke bawah kan, atau lurus kan naik ke atas kan. Biasanya kalau dia sudah mengisi ke 250, pasti ada koreksinya. Sudah ngisi 500, mesti ada koreksinya. Jadi ada selalu kesempatan karena harga bergerak secara dinamis dari level-level harga kuartal ini. Nah, itu mengenai zona keraguan harga yang isinya 75 pips. Oke, sekarang kita yang zona keraguan harga sudah, sekarang kita lihat poin yang kedua, yaitu poin setengah kuartal. Oke, yang kedua ini adalah poin titik setengah atau setengah kuartal. Ini yang zona ragu-ragu tadi ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini di bawah garis merah ini isinya 75, ini isinya 75 dari garis permanen, angka bulat di sini ya. 09.000 ke sini 0,9250. Nah, ini adalah level hesitasinya, 75 ke atas, 75 ke bawah. Nah, yang saya sebutkan contohnya tadi di dalam grafik MetaTrader, ini level hesitasi berfungsi sebagai tingkat support dan resisten. Nah, sekarang kita masuk ke dalam setengah poin atau setengah kuartal. Setengah kuartal isinya adalah dari garis merah ke garis merah kita bagi separuh, bagi setengah. Berarti di sini adalah 125 pips ya. Isinya 125 pips di garis biru ini. Nah, kita kembali ke MetaTrader. Saya tuh tidak banyak membuat template, karena kalau membuat banyak template itu hanya pengantarnya saja, jadi tidak terlalu bisa menceritakan secara keseluruhan. Nah, setengah kuartal dari garis merah ke garis merah ya, ini 250. Dari garis merah ke garis biru ini adalah setengah kuartal, berarti 125 pips, 125. Nah, setengah kuartal ini juga kadang-kadang dia berfungsi sebagai support dan resisten. Jadi sering terjadi pemantulan pada area ini. Pada pemantulan area ini, yang garis biru ya. Ini namanya setengah kuartal. Dalam beberapa kesempatan, dia akan berfungsi sebagai support dan resisten. Tetapi kalau dibandingkan dengan level hesitasi yang 75, biasanya yang 75 ini lebih kuat.
Kenapa dia perlu membagi harga? Ada 75, ada 100, ada 75, ada 125. Nah, ini biasanya kita gunakan di dalam transaksi harian, itu bisa kita gunakan ya. Atau yang menggunakan scalping ya. Saya tak kasih contoh ya ini ya. Ini adalah euro 15 menit. Nah, saya buka di 15 menit ya. Ini di 15 menit. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang trading, yang scalping, katakan yang scalping di sini, ini adalah level keraguan harga. Garis putus-putus 120750. Nah, perhatikan dari pagi di sini. Harga buka di sini, harga turun, membentuk satu pola. Saya khawatir nih gambar saya terlalu kecil ya. Nah, ini 15 menit. Nah, 15 menit di sini membentuk momentum, kecil, membesar. Kemudian ada candle koreksi turun. Kemudian candle lanjutan, continuous. Oke. Pola lanjutan, continuation. Nah, di sini adalah untuk entry, untuk yang scalping ya. Entry, buy di sini. Targetnya di mana? Targetnya di setengah kuartal ini, di garis biru ini. Ada berapa pip di sini, dari sini? Kalau entry di sini ada sekitar 30 pip. Oke, kita lihat garisnya sampai di sini, kita lihat di sini harga stuck di sini, macet di sini, di garis biru ini. Ada pola turun. Maka lakukan entry posisi selnya di sini. Targetnya di mana? Di hesitasi di sini. Jadi dia tersusun, terstruktur, dan sistematis. Oke, kelihatan ya di sini. Harga coba masuk di bawah hesitasi, masih berlomba. Di sini nggak mampu. Jadi level hesitasi di sini berfungsi sebagai support di sini, kita kelihatan di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini, kecenderungannya membentuk bias. Biasnya adalah bias naik. Ada candle naik keluar di sini. Lakukan entry posisi, buy lagi di sini. Targetnya di garis biru. Kalau dia melewati, berarti bisa menargetkan pada level hesitasi bagian atas. Yang isinya juga sekitar 50 pips. Nah, dari level ini harga membentuk pola turun. 3 candle turun. Berarti boleh sell, targetnya di garis biru. Nah, itu cara sistem tradingnya berdasarkan ruang harga di sini. Jadi dia lebih sistematis, terstruktur. Ya, berarti pada setiap level harga perhatikan polanya. Perhatikan polanya. Oke, perhatikan tingkat support resistennya yang dinamis. Biasanya selalu ada kesempatan untuk masuk pasar berdasarkan level ini. Nah, itu tentang setengah kuartal ya. Kemudian sekarang angka utuh ya, angka utuh angka bulat dalam kuartal. Nah, angka bulat di sini tidak semua pada level ini punya angka bulat. Tidak semua ya. Dia hanya pada harga-harga yang rancu. Misalnya begini, maksud saya begini. Apa ini ya? Oh, ini ada yang tanya nih, fungsi apa yang bisa digunakan untuk memunculkan garis-garis tersebut? Nah, garis-garis tersebut ini yang dimasukkan garis-garis, bagaimana sih cara memunculkannya, kan begitu kan? Nah, ini menggunakan indikator. Nah, indikator ini bisa nanti di-download di MQL4 ya. Penyedia itu namanya kuartal. Itu namanya kuartal ya. Ini namanya kuartal. Nanti bisa di-download di MQL ya, kuartal. Tapi kalau nggak bisa download atau nggak sempat download, itu bisa buat garis biasa aja, Mas. Buat garis biasa, ambil aja garis horizontal ini, mendaftar ini, seperti ini, bikin aja sendiri, diganti aja harganya. Yang penting ambil dari angka bulat dulu. Mau mata uang apa? Ini kan contohnya Euro JP ya. Mau ambil contoh apa? Misalnya mata uang yang lain deh. Mau kita ambil apa ya? Misalnya kita ambil pound sterling ya.
Nah, ini adalah pound sterling. Ini pound sterling. Jadi untuk memunculkan garis ini menggunakan indikator, tetapi itu bisa kita lakukan secara manual menggunakan trend line atau garis horizontal ini ya. Jadi diatur dulu harganya, ambil angka bulat dulu. Misalnya ambil angka bulat dulu 13. Berarti yang di sini. Ya kan? Habis 13 berapa? Berarti 13250. Yang bagian di sini. Di bawah 13 berapa? 12750. Oke, kita lanjut ya. Angka bulat dekat kuartal. Di dalam garis merah dengan garis merah, atas bawah ini 250, 250, ada angka bulat sempurnanya. Nah, 13 kan sudah bulat ya. Nah, di atas 13 kan ada 131 di sini. Oke. Nah, 131 ini sering juga menjadi penghalang. Tetapi kalau dia berasal dari angka bulat ini tidak terlalu penting, tapi dia hadir angka bulat ini pada level harga yang rancu. Misalnya 12750, berarti di atasnya adalah 128. Nah, ini penting. (128) di bawah 1275 ada 127. Nah, ini sering juga menghalangi harga. Jadi dia hadir pada kuartal yang rancu, yang mendekati angka bulat di atasnya. Nah, di sini angkanya ini penting di sini. Sama halnya di sini ya, 1250 berarti pada bagian atasnya adalah 133. Ini juga mempengaruhi harga biasanya. 133, pada bagian bawah ada 132. Ini juga menjadi penghalang harga. Nah, ini terlepas daripada price action, kita hanya cerita soal angka ya. Ini cerita hanya soal angka seperti pound sterling 132 ini barusan menjadi resisten, terhalang di sini. Oke, di 132 ini dia terhalang di sini. Agak terganggu internet saya. Misalnya tadi untuk pound sterling misalnya ya, terhalang di sini. Kemudian ada pola turun seperti ini, sebenarnya bisa lakukan entry untuk mendapatkan 50 pip pada ke bagian bawah. Oke, pada bagian bawah. Nah, level harga ini akan menjadi support resisten untuk jangka menengah, untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Jadi fungsinya ini sangat besar sekali ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai level support resisten jangka pendek, jangka sedang, dan jangka menengah tergantung daripada tren yang terjadi. Contoh soal misalnya di sini. Saya tidak punya garis di sini. Saya tidak punya garis. Nah, ketika saya menempatkan suatu garis di sini, biasanya ini dekat dengan level. Misalnya 115 dulu saya kasih ya. 115 di sini. Ini adalah level garis merahnya, level kuartal. Maka di sini dia menjadi level support untuk jangka panjang. Saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu indikatornya ya. Nah, di sini ini mestinya dekat dengan garis merah tersebut, level kuartalnya 115. Karena harga akan berhenti pada setiap level. 115, di sini 115. Di sini tentunya juga ada levelnya di sini. Saya ambil 15. Kelihatan ya di sini ya. 15. Di sini. 115, 15 berarti ini berjumlah 1.500 pips. Nah, saya ambil bagian tengah. Misalnya saya ambil 13. Perhatikan di 13 pas ada harga yang berhenti. Sampai saya ambil separuh, misalnya ambil 113, 133, 114 ya, saya ambil bulatnya aja.
Ini 114. Oke, mestinya pada harga sekarang nanti yang akan datang juga ini menjadi tempat perhentian harga di 114. Nah, pada kejadian di sini dia berhentinya di 14300 sekian ya. Kalau saya ambil level psikologisnya di 1250, saya bagi per 250. Nah, di sini di harga kayaknya 14375. 14375 ya. Saya ambil di 14350. Nah, ini dia berfungsi sebagai support resisten jangka pendek dan jangka menengah. Yang di sini berada di harga 15850. Jadi kita singkirkan angka-angka desimal yang di belakangnya ada berapa gitu ya. Jadi selalu mengambil angka bulat. Kalau kita lakukan secara manual ya. Ini saya bisa share data nggak ya? Kalau saya bisa kirim data sih, saya kasih indikatornya nih. Kayak sih nggak bisa ya sini ya. Bisa ngecek doang ya, nggak kirim data ya. Kirim file maksud saya. Oke deh, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang kita ke teknisnya ya. Ke analisa teknisnya. Jadi analisa teknis itu memainkan peranan kunci dalam metode kuartal ini. Jadi dengan menggunakan grafik harga dan indikator, kita dapat mengidentifikasikan tren yang terjadi, mengidentifikasikan breakout dan pola harga yang dapat menghasilkan keputusan perdagangan mau beli atau mau jual. Gitu ya. Jadi di sisi lain, pedagang analis percaya bahwa setiap data fundamental seperti yang kejadian yang kemarin ya, seperti yang baru-baru ini ya, misalnya untuk pemilu Amerika, ya kan, kita ambil contohnya ya, pemilihan umum Amerika, ini juga ya sudah dikalkulasi secara secara teknis ya, dikalkulasi secara teknis itu hari apa misalnya, yang kemarin ya, yang hari tanggal 4 ya, tanggal 4 ya, ya tanggal 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan harga ini nggak asal berhenti, dia tuh ada level harganya untuk berhenti di sini. Ada pola untuk sell, bearish engulfing, turun, turun. Nah, di sini di zona hesitasi dia berhenti, membentuk pola naik, suruh buy. Pada bagian di sini juga membentuk pola, melewati di garis merah di 1.3, suruh buy lagi. Lewat level hesitasi, bentuk pola lagi, suruh buy lagi. Nah, di sini sudah flat di sini, harga sudah stuck di sini. Nah, tadi barusan suruh sell di sini ya, suruh sell. Nah, di sini suruh buy. Nah, sekarang dia suruh buy. Kalau hanya berdasarkan level ya, belum ke price action-nya yang murni ya. Berdasarkan level ya dia suruh buy, targetnya di sini. Tapi kalau harga masuk ke bawah garis biru ya dia suruh sell untuk targetnya ke bawah sini. Jadi untuk kita bisa melakukan kombinasi dengan fundamental juga bisa, tapi berdasarkan waktunya ya, waktu fundamentalnya kapan sih data ekonominya keluar. Jadi teknisnya kalau kita menggunakan indikator itu bagus juga ya. Jadi ada seperangkat pengaturan secara kuantitatif berdasarkan fluktuasi harga atau volumenya. Jadi kuartal ini bukan merupakan satu strategi yang berdiri sendiri ya. Jadi ini bisa di-compare, bisa kita gunakan indikator atau pakai price action, itu bisa di-compare. Oke. Jadi indikator teknis yang diproyeksikan dalam grafik itu yang kita pelajari dari level harga ini ke level harga loncatnya kemana, ke level harga berikutnya loncatnya kemana. Oke. Kemudian
Misalnya ya, saya kasih gambaran yang biasa yang saya gunakan. Misalnya untuk satu apa ya? Untuk satu pola pembalikan tren, ini tolong dicermati ya, tolong diperhatikan karena ini merupakan eh, satu cara entry yang menurut saya itu sangat fundamental sekali untuk menentukan berhasil dan tidak berhasilnya entry dan akurasinya ya. Misalnya begini ya, ini kan data ya, data yang sudah ada. Nah, berdasarkan level harga ini kan berada di zona keraguan harga ya, 75 pip di atas garis merah di angka bulat ini. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan di sini? Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan di sini ya. Nah, secara teknikal, ini kan harganya sudah flat sekali ya, karena di 1 jam ini adalah penutupan pasar. Ini adalah awal. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya membuat batasan di sini dari rata-rata candle kecil ini di bawah garis putus-putus. Oke. Nah, untuk pound sterling kan biasa transaksinya di atas jam 1 ya, jam 1 dan malam. Kalau pagi ya jarang ditransaksikan. Nah, level harga ini untuk melewati level candle kecil ini berat sekali. Harganya turun. Nah, sebenarnya ini merupakan signal entry. Kenapa saya katakan sebagai signal entry? Karena sebenarnya di sini terjadi satu trigger, satu apa ya, satu gelombang turun, yang mana sebelumnya di sini ada satu tanda harga yang berhenti. Kelihatan ya, candlenya kecil, mendadak besar. Nah, biasanya ini menandakan akhir perjalanan harga. Habis itu candlenya sideways kecil turun. Nah, yang turun ini adalah indikasi pertama. Jadi ketika harga balik lagi ke atas dan tidak melewati level hesitasi, juga tidak melewati level candle kecil ini dan ada pola harga turun, ini sebenarnya adalah signal untuk melakukan penjualan di sini. Kalah. Untuk melakukan penjualan di situ. Nah, ketika harga mampu melewati 13, ini kan angka psikologis ya, 13 ini angka bulat. Kemudian harga candlenya biru, kemudian lanjut 1. Nah, ini ada pola lanjutan, bukan lagi sell. Selanjutnya, ini belum selesai nih, muncul lagi pola yang sama. Kecil di atas hesitasi, yang sini kecil di bawah hesitasi. Muncul arah sama yang seperti yang ini. Boleh lakukan sell lagi di sini. Yang penting dia lewat garis ini ya, 12925. Targetnya di garis biru. Ya sudah selesai. Di sini sudah selesai. Muncul candle doji. Ada pola pembalikan. Dia tidak melanjutkan candle merah lagi ke bawah, ya sudah selesai artinya. Nah, di sini juga bisa lakukan sell yang berulang. Contohnya di sini. Secara price action ya. Harga naik. Ketika harga melewati garis susunan candle kecil ini, candlenya naik ya. Berarti di sini bisa melakukan posisi atas, pembelian ke atas. Targetnya minimal ya di garis merah 13 dulu. Kalau dia lewat baru ke level yang di sini. Minimal di 13 udah dapat di sini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita perhatikan harga tidak menembus level hesitasi maupun candle kecil ini. Kemudian terjadi bias, yaitu kecenderungan harga tingginya ini, perhatikan harga tingginya ini,
harga pucuknya ya, harga pucuk-pucuk ini ya. Nah, di sini cenderung menurun. Sehingga membentuk bias, wah ini lebih cenderung turun daripada naik kan gitu. Dan membentuk segitiga. Ini sudah membentuk pattern. Membentuk pola. Candle turun. Di bawah di sini. Nah, ini adalah breakout triangle di sini. Ya sudah bisa lakukan entry. Bisa lakukan entry sesudah candle ini retest ke atas, entry di sini. Targetnya 75. Nah, itu secara price action. Jadi perhatikan pola candle pada level ini. Misalnya ini, kasih pola nih. Tuh, bolak-balik. Ada candle arah. Nah, lakukan sell di sini. Sama halnya di sini. Hanya perhatikan breakout aja. Kalau secara price action breakout bisa tahu lah ya. Lakukan buy di sini. Oke. Nah, yang sekarang nih. Yang sekarang ini kan lebih cenderung turun ya daripada naik. Ini sudah kasih 3 buah signal di sini. 3 buah signal. Kalau saya melihat di sini, ini kan hari Senin ya. Kemudian harga di sini kan cenderung untuk flat ya di sini. Jadi tidak mengharapkan bahwa harga akan turun panjang. Ya paling nanti kalau dia turun ya ke level yang ini dulu, 13075. Karena di sini juga terdapat level support. Ada shadow di sini. Nah, paling kalau misalnya untuk melakukan entry posisi misalnya untuk ambil posisi sell ya, kita bisa gunakan Fibonacci ya untuk ambil level koreksinya ya. Oke, untuk retracement-nya ya bisa ambil di level 61, 50 atau 76. Kalau sudah level di sini sudah ceritanya udah beda skenario-nya ya. Cuma dia 3 candle ini sebenarnya indikasi awal. Harga itu nggak kuat naik lagi biasanya begitu. Cuma ini hari ini kan hari Senin ya. Jadi tidak ada pergerakan yang saya anggap terlalu signifikan kalau untuk hari Senin. Jadi bisa saya catat nanti kalau sudah webinar ini selesai, nanti saya kirim ke email masing-masing kalau memang membutuhkan indikator ini. Oke? Jelas ya? Teman-teman silakan yang membutuhkan indikator ini, kasih emailnya ke sini, ke ruang chat biar saya catat. Nanti sesudah webinar ini selesai, saya kirimkan indikatornya. Oke ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, apakah ini dipergunakan pada time frame berapa atau gitu ya? Ini bisa digunakan pada time frame berapa? Ini bisa digunakan semua time frame. Kalau kita tradingnya untuk swing mungkin kita gunakan di 4 jam, akan terlihat seperti ini. Kalau yang tidak terbiasa pakai memang sedikit pusing ya. Mungkin sedikit pusing. Oke. Kalau 4 jam ya mungkin nanti juga untuk webinar berikutnya kan saya ada kasih materi tentang Elliott Wave dan quarter wave. Jadi ada di dalam kuartal juga ada gelombang, cuma gelombangnya itu berbeda dengan gelombangnya Elliott ya. Sedikit berbeda lah dibandingkan dengan Elliott. Jadi di dalam kuartal teori juga ada gelombang progresif, ada gelombang konklusi, ada gelombang triggernya, ada gelombang koreksinya juga ada. Nah,
Kenapa ada perbedaan gelombang di dalam kuartal dengan Elliott Wave? Karena menurut sang penemu ini, menurut si Ilian ini bahwa Elliott Wave itu terlalu subjektif. Kadang-kadang dia kasih gelombang 5 gelombang dalam suatu tren, 3 gelombang naik dan 2 gelombang koreksi. Kadang-kadang mau lebih gelombangnya, kadang-kadang juga kurang. Nah, itu yang dia masukkan subjektif. Jadi menurut dia gelombang itu ya sangat dinamis, bisa lebih dari 5, bisa 7, bisa 8. Itu sangat subjektif menurut dia ya. Nah, kalau kita gunakan 24 jam, mungkin kita akan ketinggalan banyak harga. Untuk menunggu perubahan harga di sini, mungkin kita akan ketinggalan cukup banyak harga. Boleh saja melihat tren secara 4 jam, tetapi cara entry-nya bisa menggunakan level ini, mungkin pada atas 1 jam atau 30 menit ya, supaya lebih cepat, lebih mendapatkan beban risiko yang lebih pendek ya. Kalau untuk price action ya mungkin yang untuk trading harian mungkin yang kita cermati adalah tingkat support resisten high low harian, kemudian pola candle ya, pola candle untuk entry targetnya sudah kelihatan di sini. Yang di sini ini klimaks buying di sini ya, candle kecil mendadak besar, kemudian terjadi pola turun. Ini adalah klimaks buying, jadi kita bisa lakukan sell lagi, targetnya ambil poin penting ini di level-level ini. Oke, saya catat ya Mas ya, apanya ya. Nanti saya kirimkan. Arifnya ada titik H1 ya. Oke. Oke, sudah saya catat ya. Nanti saya kirimkan. Oke. Sebelum saya tutup ini, karena waktu kita sudah mepet sekali, apakah ada yang mau bertanya? Pada materi ke depan, untuk minggu depan, kita akan membahas tentang kita sudah nge-mix ya. Nanti di minggu depan kita sudah masukkan cara pandang secara teknikal menggunakan breakout, menggunakan pullback, menggunakan beberapa alat bantu indikator dan sebagainya ya. Jadi mau gunakan indikator apa saja nanti udah bisa. Nah, saya kasih contoh ya misalnya ya teman-teman sekalian ya. Saya misalnya saya gunakan tools saja ya, saya tidak menggunakan indikator, saya gunakan tools, misalnya saya gunakan Fibonacci ya. Nah, misalnya saya deteksi tren nih, ini candle kecil nih, kemudian mendadak besar. Nah, candlenya mendadak besar itu tidak breakout di sini, tidak breakout, kemudian terjadi sideways, kemudian harga naik di sini, di atas level 13. Saya langsung pasang Fibonacci, saya tarik dari atas ke bawah. Jadi saya tidak mencari level retracement-nya ya. Saya menggunakan level ini untuk mencari target. Tentu saja kita bisa gunakan ekspansi, tetapi saya mengukur kekuatan di sini. Saya mengukur kekuatan satu candle besar ini. Oke. Kira-kira koreksinya sekitar 38 atau 50 atau di garis merah saya entry buy. Target saya di mana? 161. Misalnya ya. 161 dekat level mana? Dekat garis biru. Oh, udah, saya geser deh TP-nya di garis biru. Itu contoh salah satunya ya. Atau di sini. Jadi saya khusus mengukur candle yang besar aja misalnya ya. Candle merah nih, saya ukur aja. Target saya di mana? Di 161 targetnya. 161 dekat hesitasi. Ya udah, saya lanjutkan lagi ke hesitasi tep. Jadi saya bisa ambil koreksi nanti di daerah sekitar 38% untuk sell. Karena candlenya cukup dominan, jadi untuk mengharapkan dia balik langsung ke menutup satu candle kan, kalau tidak ada kejadian spesial kan tidak akan terjadi ya. Jadi koreksinya mungkin ya cuma 38 atau 50, biasanya begitu. Oke, nah misalnya ini pola turun nih.
Saya anggap ini adalah pola turun. Udah sepanjang hari muncul candle satu turun. Nah, misalnya saya mau ngukur di satu candle aja deh. Saya ambil 50% misalnya. Sell. Target saya di 161. Secara Fibonacci. Karena ini kan range-nya kecil nih. Dari candle ini range-nya kecil. Tetapi untuk ke daerah garis biru bisa nggak? Di level 300. Bisa aja kalau ternyata sesudah entry harganya turun. Ini apa namanya? Fibonacci-nya bisa ditarik 2 candle jadinya. Oke, karena kita ngukur kekuatan candle ya. 2 candle jadinya. Targetnya di 161 dekat mana? Oh, 13250 di garis biru. Oke. Selesai di sini. Oke. Nah, kalau kita ngukur satu begini bagaimana? Bisa nggak? Ya bisa aja. Satu candle ya. Kita ambil koreksi misalnya di 38 atau 50, ambil targetnya di mana? Di 161. 161 dekat mana? Dekat garis putus-putus. Boleh nggak? Bisa nggak? Ya bisa aja, namanya harga kan, bisa aja terjadi. Tapi kalau 161 dekat dengan daerah support misalnya. Oke, ya di sini dulu misalnya. Boleh-boleh aja. Tadi kan saya gunakan di 30 menit ya. Misalnya kalau saya gunakan di time frame yang lain bagaimana? Yang penting kita dapatkan triggernya, dapatkan trigger harga ya. Misalnya yang ini ya. Oke, ambil koreksi ya 38 atau 50. Ambil di 161 dekat garis putus-putus, hesitasi, level keraguan harga ya sudah. Berarti targetnya di sini. Jadi sangat sangat fleksibel ya. Oke, jadi untuk oke, jadi sini saya udah dapat apa ya? Dapat oke, ada oke. Oke. Saya simpan dulu ya emailnya ya. Saya simpan dulu emailnya. Nanti saya tempel indikatornya. Oke. 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 Sama Mas Arif yang tadi ya. Mas Arif. Oke, sudah jam 6 lewat ya. Oke, saya pikir cukup untuk sekian sampai di sini. Sampai jumpa pada webinar berikutnya di hari yang sama, jam yang sama. Minggu depan kita akan lebih ke arah sini ya. Bagaimana kita cara membaca tren, bagaimana memperhatikan breakout retest pullback yang valid berdasarkan kuartal ya. Kemudian kita akan pelajari triggernya. Triggernya bagaimana nih? PA-nya bagaimana nih? Pemicunya nih. Awal pergerakan harganya di level itu bagaimana? Itu akan kita bahas minggu depan. Kemudian chart pattern. Chart pattern apa saja sih yang bisa kita gunakan di situ? Apakah double top, double bottom, triple top, triple bottom atau sebagainya? Itu bisa kita bahas pada minggu depan dan nanti mungkin saya ada tambah indikator di minggu depan ya untuk indikator minggu depan bisa pakai MA, MACD, stokastik, osilasi, macam-macam semua. Jadi semua bisa dimasukin. Oke, sampai jumpa pada webinar berikutnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan analisa maupun fundamental bisa dibaca di sini ya. Di analis.hfbroker.online ID.
Oke, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah beratensi pada malam ini pada webinar berikutnya.